Ini adalah alat pengukur presisi yang disebut total station. Kita kadang-kadang melihat tripod kuning di pinggir jalan. Yang didirikan di sana mungkin adalah alat tersebut. Di sekelilingnya biasanya ada 1 atau 2 orang misterius. Mereka akan mengamati sesuatu melalui alat tersebut. Mereka sebenarnya sedang melakukan pengukuran jarak tanpa kontak. Misalnya untuk mengetahui jarak antara saluran listrik tegangan tinggi ke tanah. Kita sulit untuk memanjat langsung untuk mengukurnya. Pada saat itu, kita bisa memasang total station di dekatnya. Dan memasang prisma tepat di bawah titik terendah saluran listrik. Selanjutnya, kita hanya perlu memilih mode dan mengarahkan berturut-turut ke prisma dan sasaran. Maka kita dapat segera mendapatkan data yang akurat. Dalam beberapa detik singkat ini, total station sebenarnya secara otomatis mengukur jarak ke prisma. Dan juga ukuran kedua sudut ini. Dengan memasukkan ke dalam rumus, kita mendapatkan tinggi. Jadi, bagaimana cara alat ini melakukan pengukuran tanpa kontak? Halo semuanya, saya adalah Baotang. Dalam video kali ini, kita akan mengenal alat pertempuran lengkap. Langkah penempatan dan pengaturan tripod. Langkah pengaturan adalah inti dari sebuah total station, termasuk teleskop, sistem pengukuran jarak, sistem pengukuran sudut, komponen sirkuit, sumber daya, dan beberapa mekanisme pendukung. Di antaranya, langkah pengaturan memungkinkan sumbu hijau berputar secara horizontal. Teleskop memungkinkan sumbu merah berputar secara vertikal. Dengan cara ini, instrumen dapat mengukur sudut horizontal dan vertikal. Terdapat 2 cakram kaca di arah horizontal dan vertikal. Setiap cakram memiliki tepi dengan satu lingkaran kode yang bergantian terang dan gelap dengan lebar yang bervariasi. Ini adalah jalur kode. Kode-kode ini disusun menurut aturan pengkodean tertentu. Mereka menunjukkan derajat sudut. Ini adalah kunci untuk pembacaan otomatis. Salah satu cara adalah membagi cakram menjadi bagian yang sama. Saat mengukur sudut, cakram berputar bersamaan dengan teleskop. Kita hanya perlu menghitung jumlah kode yang telah diputar. Kemudian kalikan dengan sudut masing-masing kode. Maka kita dapat mengetahui sudut yang diputar dalam satu waktu. Ini adalah pengkodean incremental. Ada satu cara lain yang juga membagi cakram menjadi bagian yang sama. Masing-masing mencatat kode terang dan gelap. Di antara itu, ada 2 lebar untuk batang pengukur. Yang sempit mewakili 0. Yang lebar mewakili 1. Jika cakram dibagi menjadi 8 bagian. Dan membiarkan 3 0 atau 1 membentuk satu grup. Ini sesuai dengan 1 nomor. Dengan cara ini, total dapat mewakili 8 nomor. Ini juga sesuai dengan 8 area yang dibagi pada cakram. Saat mengukur sudut, menggunakan perangkat pengenalan fotoelektrik, kita dapat memperoleh kode setelah berputar. Kemudian temukan nomor yang sesuai dengan kode tersebut. Kalikan dengan derajat masing-masing area setelah dibagi. Maka kita bisa mendapatkan nilai sudut yang kasar. Misalnya, kode saat ini adalah 011. Nomor yang sesuai adalah 1. Jadi, nilai yang didapat dari langkah ini adalah 45 derajat. Selanjutnya, dengan algoritma terkait, kita dapat memperoleh nilai sudut yang tepat untuk posisi saat ini. Ini adalah pengkodean absolut. Karena pengkodean incremental tidak dapat menyimpan pembacaan terakhir setelah pemadaman. Tidak dapat menyimpan pembacaan terakhir. Juga terdapat kesalahan akumulasi. Oleh karena itu, pengukuran sudut elektronik umumnya menggunakan cara pengkodean absolut. Pasang lampu LED di kedua sisi cakram. Sensor gambar dan sistem perekaman cahaya. LED memancarkan cahaya yang menembus cakram yang dilapisi. Menerangi area kode batang pada cakram. Citra kode batang ini ditangkap oleh sensor gambar. Ini mengubah cahaya yang berbeda intensitasnya menjadi sinyal listrik. Kemudian menggunakan konverter ajaib untuk mengubahnya menjadi sinyal digital. Dikirim ke prosesor, di mana ia mendekodekan pengkodean. Akhirnya mendapatkan nilai sudut yang tepat. Ini adalah sistem pengukuran sudut cakram kode batang yang cukup umum saat ini. Sistem pengukuran sudut cakram kode batang. Dan mirip dengan pemindai inframerah yang kita lihat saat membayar di supermarket. Prinsip pemindai inframerah yang kita lihat adalah serupa. Pengukuran jarak elektronik memanfaatkan kecepatan penyebaran cahaya di udara adalah sifat yang diketahui. Misalnya menggunakan alat ukur presisi, mengirimkan seberkas gelombang cahaya. Setelah dipantulkan, gelombang cahaya kembali ke alat ukur. Dengan mengukur waktu perjalanan gelombang cahaya bolak-balik, kemudian dikalikan dengan kecepatan cahaya untuk menghitung jarak. Dengan bantuan pengukuran sudut dan jarak otomatis, dan fungsi perhitungan dan penyimpanan data, alat ukur juga dapat menghitung koordinat 3D titik sasaran. Ini adalah alat pengukur dengan presisi tinggi yang sangat penting. Terima kasih banyak kepada teman ini atas pertanyaannya.